Halo pemirsa YouTube RRI Sintang, kembali lagi kita di podcast tematik ya. Dan masih bersama aku Sabina yang bakalan ngajak pemirsa YouTube gitu ya untuk mengetahui kali ini tema kita agak sedikit berbeda. Kita bakalan membahas peluang UMKM menjadi produk unggulan daerah. Nah, yang pastinya kita sudah bersama narasumber ya, dan hari ini di podcast kali ini langsung dari rumah produksi, ada rumah produksi Mekarsip Jengtini. Yang pastinya seru banget ya buat pemirsa YouTube ya, jangan sampai kelewat. Udah siap juga pastinya ya untuk dengerin cerita inspiratif dari pelaku UMKM di Sintang yang super keren. Ya, ada dua narasumber kita hari ini yang bakal ngobrol santai tetapi berisi ya, karena kita bakalan ngomongin gimana UMKM bisa jadi produk unggulan daerah di Kabupaten Sintang. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita nih hari ini, ada Ibu Kartini. Halo Ibu. Halo juga Kak. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa sekali ya Ibu ya. Kita langsung dari rumah produksi nih Bu. Ya betul. Oke, ini Ibu selaku owner dari Mekarsip Jengtini ya Bu ya? Ya, Mekarsip Jengtini. Oke. Kita sapa dulu, di sebelah kita juga sudah ada Abang M. Juhri ya. Ya, Halo. halo. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke, dan ini Abang ini juga bagian ya dari Mekarsip Jengtini ya? Ya, betul. Bagian marketing. Ya, Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Bang, oke. seputar marketing, penjualannya seperti apa ya. Kita bakalan kenalan dulu, karena tadi aku udah sempat nyapa ya. Bu, panggilannya biasa dipanggil apa nih Bu? Panggilannya biasanya sih Jengtini gitu. Jengtini ya, oke baik. Ibu aslinya dari mana sih Bu? Kota kelahiran sih Jawa Timur, Ponorogo tepatnya. Ya kota Reok ya Kak ya. Oke, Iya. jauh ya Bu? Ini merantau sejak kapan nih Bu? Kita ikut transmigrasi waktu itu tahun 82. Oh gitu. Masih kecil. Masih kecil ya. Dan memulai usaha di Sintang ya Bu? Ya. Itu sejak kapan Bu? Awal mulainya sejak tahun 2015, namun kita mendapatkan perizinan itu sejak tahun 2016. Oke, berarti sekitar kurang lebih 9 9 tahun ya? Ya. Oke baik. Nah ini masih seputar Ibu nih. Kesehariannya selain sebagai owner ada yang lain nggak sih Bu? Kesibukannya apa aja? Kesibukannya ya seperti ibu-ibu yang lain kali ya, ibu rumah tangga, ngurus keluarga, ngurus anak terutama. Oke. Iya. Terus ya kadang-kadang kita kalau ada yang minta dibantu untuk diajarin ngaji, kita juga Oh, Ya, Ibu mengajar juga juga. bisa ya Bu ya. Iya. Berarti merangkap juga ya Sambil- karena panggilan. panggilan hati iya. juga ya Bu. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali ini Ibu Tini ya, biasa dipanggil Jeng Tini. Ini ada keterkaitannya dengan nama. Nanti kita bahas ya Bu ya dengan nama rumah produksinya ya. Oke, aku ke Bang Juhri. Ya. Juhri ini, kalau Bang Juhri nih aslinya dari mana Bang? Aslinya kelahiran Sintang. Sintang. Oke. Berarti Bang Juhri ini juga bagian atau ini masih anak ya, anak Anaknya Ya. Bu Tini. Oh ini oke. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ya. Ibu membawa anak Anak-anak. untuk buka usaha juga gitu ya Bu. Insya Allah. Oke, luar Membimbing biasa. gitu. Membimbing ya. Nah, ini luar biasa sekali narasumber kita hari ini ya. Untuk produksinya juga sudah banyak. Buat pemirsa YouTube nih, mungkin udah terlihat juga ya Bu ya. Ini produk-produk, ini nggak semuanya ditampilkan ya Bu ya. Betul. Jadi banyak ya produk-produknya. Kemudian kita lihat juga untuk di belakang kita ada sertifikat juga ya Bu. Ibu
Oh iya. melakukan pelatihan juga ya Bu ya? Iya kita ada pelatihan, kita pernah, saya ya, bukan kita ya, karena anak tidak ikut waktu Ya itu, kadang juga saya kan kuliah, ikut juga pelatihan. ikut juga Oh pelatihan. gitu. Tapi kalau untuk saya ikut pelatihan tuh pernah ikut di kampus UKM namanya yang diadakan oleh Dinas Kementerian tuh selama kurang lebih 6 bulan ya, 4 atau 6 bulan gitu ya, lupa ingat saya. Jadi itu kita belajarnya secara online sehingga saya mendapatkan sertifikat seperti yang di belakang ini. Oh. Dan ini kita tidak tempel semua karena kurang lebih ada 40 sertifikat yang sudah saya Widih, luar biasa sekali. Dan ini Ibu sudah menjadi pemateri juga berarti ya Bu, dengan banyaknya sertifikat seperti ini ya Bu ya? Sebetulnya bukan begitu ya Kak ya, tapi kalau ada yang minta bantuan mungkin pada waktu itu juga pernah ada pelatihan yang diadakan di sini dan dari pihak ini BUMN untuk minta kita membagikan ilmu yang saya miliki gitu ya. Oke. Nah, itu ya kita Oke Bu, ini sebelum lebih jauh lagi Bu, ini Ibu emang basicnya atau gimana Bu? Ceritain sedikit Bu, kok bisa gitu jadi pelaku usaha nih Bu? eh, kok bisa melangkah menjadi pelaku usaha iya, mikro gitu ya? Iya, iya betul Bu. Apa sih yang mendorong gitu ya? Jadi itu karena kepepet gitu ya Kak ya? Kepepet karena kalau untuk profil saya sendiri itu sebenarnya bukan mikro di bidang kuliner gitu, bukan di makanan ringan. gitu. Sebelumnya kita memang punya usaha seperti kayak buka bengkel, terus kita ada toko, kita juga ada giat di bidang ini ya, properti, terus penanaman modal seperti itu. Nah, namanya perjalanan hidup ini kita nggak tahu gitu di depan Iya. seperti apa, karena mungkin kurangnya pemahaman saya atau wawasan saya, ilmu saya, sehingga akhirnya juga jatuh gitu. Pernah kita tinggi dan jatuh gitu kan. Nah, Naik turun ya Bu ya ya? naik turun pas jatuh itu kita kekurangan modal. Akhirnya saya berpikir apa ya kita pengen punya usaha yang modalnya itu sedikit tanpa riba dan bisa jalan. Nah akhirnya kita mulai merintis usaha di kuliner makanan ringan seperti itu. Oke, berarti itu memang direncanakan dulu ya Bu, perencanaannya matang juga untuk membuka usaha ini ya Bu ya? Sepertinya bukan ada perencanaan Kak. Perencanaan saya sih saya nggak di usaha mikro, langsung gede gitu ya. Langsung Tapi gede ya? karena pernah jatuh dan saya takut riba karena kita pernah terjerat hutang lah intinya. Saya ngomongin riba kalau mungkin karena saya muslim ya Kak ya. Iya. Jadi kita mungkin karena dari belajar gitu ya, oh ya saya nggak mau jatuh yang kedua kalinya gitu. Jadi ya udahlah kita cari ridho Allah, kita apa itu usaha kecil tapi nggak apa-apa deh, yang penting saya nggak terbebani hutang kayak gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Juhri dulu nih, Bang. Ya. Ini Abang kan di bagian marketing nih. Ya, Basic betul. pendidikannya apa nih, Bang? Pendidikan saya kebetulan kuliah di Malang di Jawa Timur, di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan. Oh, gitu. Sebenarnya jurusannya pendidikan sebetulnya. Pendidikan. Iya. Tapi ada lah ya, Bang, ilmu-ilmu yang bisa diterapkan Ada. di marketingnya. Contohnya seperti kebetulan saya juga hobi videografi, Oh, fotografi, editing. gitu. Seperti itu. Terus juga dulu gimana ya, waktu kuliah itu saya kerja part time gitu serabutan. Juga pernah ikut marketing, di coffee shop juga pernah biasanya. Basicnya seperti itu. Oke, jadi juga udah ada pengalaman ya, Bang. Ya, Bisa membantu Ibu lah ya Iya. di marketingnya. Oke, ini kita ke nama nih, Bu. Ini kan namanya Mekar Sip Jengtini. Kalau Jengtini kan pasti nama Ibu sendiri ya. Kenapa milihnya Mekar Sip? Ini kan unik banget gitu ya. Siapa nih yang kasih nama? Ada filosofinya nggak? Saya sih, Ibu ya? iya karena waktu itu waktu pembuatan nama itu anak ini lagi di pondok ya Bang ya. Oh, Iya. Lagi di gitu. pondok gitu. Jadi saya berpikir itu sampai berhari-hari apa ini brandnya gitu kan bingung. Terus kok ada kata-kata mekar sih dari mana? Nah ini dia nih dari popcorn ini. Oh. Saya kan jagung itu kecil-kecil gitu ya. Pas saya praktekin gitu kan,
kok jadi mekar gitu kan. Yang tadinya itu sedikit sekali itu jadi banyak gitu. Wah ini udah saya jadiin brand aja gitu. Terus sipnya tuh apa sih? Sip itu jempol, maka itu ada lambang jempol gitu. Bagus maksudnya gitu. Maksudnya oke gitu ya. Terus selain dari itu juga mekar itu punya makna pinginnya usaha kita itu berkembang gitu. Berkembang dengan baik dan sip kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Ibu nih lihat loh Bu, membuat nama gitu Bu, mudah diingat, terus mekar sip gitu. Terus nama ibu sendiri kan, jadi orang familiar juga. Oh punyanya Jeng Tini gitu kan. Oke. Nah ini berkaitan dengan logo Bu. Siapa nih? Ini kan kita lihat kalau di sebelah saya sini ada logonya ya. Iya. Bang Curi sendiri ya, gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin sedikit Bang, desainnya seperti apa? Filosofinya gitu ya. Warna, komposisi warna sama bentuk gitu ya mungkin ya. Maknanya apa Bang? Ya? Boleh. Jadi dulu itu kan awal mulanya itu ibu punya Mekarsip Jeng Tini itu kan cuma nama. Akhirnya saya kembangkan untuk menjadi logo seperti itu. Diambillah logo bunga teratai. Ini bunga teratai kan ya? Bunga teratai ya. Mekar terus ya. Karena diharapkan itu seperti yang ibu bilang tadi. Dia bunga itu kan mekar. Itu diharapkan usahanya semakin berkembang, waktu demi waktu itu semakin besar gitu. Untuk komposisi warna mungkin enggak banyak ya, cuman biru, kuning, putih ya. Merah. Putih dan merah itu kan warna-warna umum ya, yang mudah diingat awalnya gitu. Cuman untuk lebih dalam lagi, biru itu seperti menandakan kedamaian gitu loh. Jadi kita berdamai dengan pekerjaan seperti itu. Terus kuning itu kan menandakan kesucian seperti itu. Bersih, kita aman maksudnya gitu loh. Maksudnya ya seperti itulah. Kalau merah kita berani mengambil planning ke depan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi usaha ini Bu kan udah kurang lebih 9 tahun. Itu apa aja nih Bu usaha-usahanya selain yang kita lihat di depan ini ya Bu ya? Kalau awalnya sih popcorn sih Kak ya. Terus kenapa kok berkembang sampai hampir 20 jenis varian produk itu karena popcorn ini kan jagung itu kita ini ya untuk suplai bahan baku itu takutnya terkendala gitu di pasar. Jadi akhirnya saya ini harus ada produk yang lainnya lah gitu. Misalnya kayak produk-produk yang kita itu mendapatkan bahan bakunya itu tidak sulit gitu. Artinya yang ada di sekitaran kita atau yang ada di daerah kita sendiri. Karena kalau untuk jagung popcorn ini kan kita masih tergantung dari pasar gitu. Jadi saya juga harus punya alternatif nih, selain kita ngandalin di pasar, kita juga harus ada kerjasama dengan kemitraan mungkin yang ada di Jakarta, seperti itu, di luar kota seperti itu. Oke, jadi untuk popcornnya sendiri, ini jagungnya dari mana nih Bu? Dari pasar Kak. Dari pasar ya? Iya, kita masih tergantung dari pasar. Masih impor ya? Impor. Ya. Impor, oke. Popcornnya. Jadi awal mula yang diproduksi sendiri jagung sama popcorn sama apa nih Bu? Kalau untuk produk unggulannya ya popcorn, terus ada apa lagi tuh? Ini marning jagung ini. Kalau ini dari lokal bisa, semua. kalau ini dari Indonesia. Dari di sini Indonesia. pun ada ini untuk yang marning ini. Oh gitu. Iya. Terus madu ini yang pasti ini panen sendiri ya. Madu. Nah, ini menarik sekali nih. Ada madu juga ya, Bu. Ini ini ternak sendiri ya, Bu ya? Budidaya gitu ya. Oh, budidaya ya. Iya. Membudidayakan lebah kelulut dan sendiri. Kalau untuk lebah hutannya kebetulan kita kerjasama dengan supplier ya, dengan UMKM yang di luaran Kabupaten Sintang, dan kita punya supplier itu dari daerah Kapuas Hulu, Danau Sentarum gitu. Oh gitu, jauh juga ya Bu? Ya. Itu bisa diceritakan enggak Bu? Gimana awalnya kok mereka ya bermitra sama Ibu gitu? Ya karena sepertinya mereka ini ya melihat postingan saya di media seperti itu kan. Langsung mereka ini apa itu inbox ke saya, Bu, kami punya ini, punya madu gitu. Oh boleh, tapi yang penting ada sarangnya, karena saya takut barang ini palsu, maksudnya gitu kan, kalau sudah udah disaring gitu. Jadi kita bisa terima tapi masih ada sarangnya seperti itu. Jadi yang melakukan proses
apa itu pemisahan antara sarang dan madu itu kita gitu. Oh, Untuk berarti menjaga kualitas. di sini ya Bu untuk Ya. packing Ya betul. seperti ini ya Bu, udah Ya. jadi kemasan gitu ya. Ya betul. Oke. Sulit nggak sih Bu kalau misalnya ada orang-orang gitu ya yang mau bermitra? Ini kan udah 20 nih. Kemungkinan bakalan nambah lagi ya Bu ya. Ya. Itu gimana prosesnya Bu? Selain Ibu mengecek langsung gitu. Mhm. Ada syarat-syaratnya nggak sih? Oh pastinya ada. Ya. Seperti pastinya apa ada. aja syaratnya Bu? Enggak sulit sih sebenarnya. Intinya kalau kita menjalin kemitraan itu kan saling menguntungkan gitu ya. Terus dari kriteria produk itu saya yang mengambil apa itu penilaian atau keputusan. Oh ini bisa lolos Layak untuk- atau enggak ya, gitu ya. seperti itu mereka kirim tester ke kita gitu. Gitu. Kirim tester untuk produknya boleh enggak gitu. Nah terus seperti apa bahan-bahannya seperti apa kita juga harus tahu gitu. Oh gitu. Nah ini selain makanan ada madu juga saya lihat ada rempah-rempah juga ya Bu ya. Oh ya oh itu yang di etalase ya kayak Iya. yang di etalase itu rempah bumbu masak. Bumbu masak juga ya. Nah itu produknya bukan brandnya Mekarsip ya, Oh, hanya gitu. numpang untuk proses produksi. Oke. Kebetulan itu punya anak juga gitu, anak yang bungsu yang baru lulus SMA. SMA. Jadi gitu. dia sudah mulai merintis juga Iya. ya. Mulainya malah waktu SMA ya? Iya, waktu Ya, kelas waktu SMA udah kelas mulai. 2, kelas 2. Oh gitu. Ini anak-anaknya semuanya Terjun pandai di UMKM. UMKM semua ya Bu ya. Oke baik Bu. Ini kita lihat kan banyak mitra-mitra gitu. Gimana nih Bu membangun kepercayaan biar itu selain itu kan ada izin-izin usaha itu susah nggak sih Bu? Kebetulan pas pemerintahan kemarin Pak Jokowi itu kita itu sangat diberi kemudahan gitu ya. Dukungannya luar biasa terhadap UMKM itu yang kami rasakan bersama teman-teman gitu ya. Terbukti dari pengurusan NIB, terus PIRT, halal, SNI ya. Itu kita tuh ada gratisnya gitu Kak. Gitu. Iya. Difasilitasi. Difasilitasi. Oh begitu. Hanya kita ada yang dari apa itu satu pintu ataupun dari Desperindak atau dari PLN gitu. Oh, Jadi gitu. masing-masing UMKM ada linknya. Ini seperti yang saya lihat ini ada PLN Peduli ya. Ya betul. Ini kerjasama atau mitra Bu sebutannya Bu? Gimana? Saya mitra binaan. Oh Di bawah di bawah naungan PLN. PLN Peduli ya. Oke, berarti selain Ibu bermitra sama ini sebutannya agen-agen lah ya Bu. Yang atau yang mengantar produk-produk ke sini sebutannya Oh, itu bukan pengantaran karena kita bermitranya tuh kan dengan di luaran Kota Sintang dan luaran pulau. Jadi kita aksesnya itu melalui ekspedisi. oh ekspedisi Iya, kita langsung online ya berarti ya. Luar biasa sekali. Dan ini mitra-mitra Ibu nih paling jauh kemana nih Bu? Luar pulau itu Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di luaran kabupaten sini masih seprovinsi juga ada. Oh, juga ada ya Bu. Jadi banyak sekali ya. Nah, aku pengen ke Bang Juhri sendiri nih. Ini Bang, kalau kita lihat produk-produk ini kan udah di packing semenarik mungkin ya. Ya, Nah, ini gimana Bang? Pengemasannya ini Abang sendiri yang desain atau gimana Bang? ya kebetulan memang yang desain itu saya sendiri seperti itu. Oke. Susah nggak sih Bang membuat ini kan banyak macam produk gitu ya. Kalau kita lihat ada 20 tadi ya. Ya, susahnya sih sebenarnya enggak sih Kak ya. Karena untuk pasar di Sintang desain pertama kita tuh sebenarnya dibatasi oleh pengemasan. Untuk print pengemasan yang bagus itu di Sintang masih belum ada. Oh, belum ada. Berarti keluar juga ya? Contohnya yang Yang ini. Oh, itu di mana Bang? Ini kita kan pesan di Jakarta. Oh, gitu. Kalau di Sintang kita maksimal itu cuman pengemasan yang seperti ini. Plastik standing aja. Oh, Plastik, cuma lo plastik apa? standing. Aluminium foil. Terus Atau PP.
dengan stiker seperti ini aja, maksimal stiker. itu seperti itu karena untuk printing di Sintang masih belum memadai ya. Oh gitu. Kalau memang diharuskan order luar pulau, sepertinya terlalu Besar biaya. besar biayanya ya. Oke. Nah ini Bang, produk-produk nih Bang, dijual kemana aja nih? Produknya, Iya. produknya sih untuk Kalimantan Barat paling banyak pemasarannya di Sintang ya. Iya. Di Sintang terutama karena kan memang produksinya juga di Sintang. Tapi untuk yang online, online kita buka di Tokopedia, Shopee, terus Facebook Marketplace, dan kita juga ada marketplace seperti PLN Mobile. Oh gitu. Seperti itu. Itu untuk pengiriman kita sudah ke seluruh Indonesia. Oke. Jadi udah bisa dikirim kemana saja Bisa, gitu bisa, ya. bisa. Ke luar negeri pernah nggak? Ke luar negeri belum pernah. Belum ya. Sempat ada yang mau order beberapa kali kan. Cuman nggak tahu kenapa ya Terkendala. terkendala lah intinya ya. ekspedisinya Oke. juga. Ini kan seperti yang kita lihat kan banyak produk unggulan. Tadi ada berapa produk unggulannya Bu? Berapa ya? Kurang lebih 10 sih. 10 ya yang masuk ya. Coba kita hitung dari madu kelulut, Mm-mm. madu lebah hutan, popcorn, Mm-mm. ada emping jagung, ada marning jagung, amplang ikan, Mm-mm. terus ada kerupuk ikan, ada rangginang, apalagi deh lupa saya kan. Ya. Saking banyaknya ya Bu. Kurang lebih. Dan itu menjadi produk unggulan daerah ya Bu. Ya alhamdulillah sih lolos di produk unggulan daerah. Itu susah nggak sih Bu? Sampai akhirnya bisa lolos melalui uji juga ya Bu ya? Sebetulnya bahasanya bukan susah sih ya Kak menurut saya karena penilaian itu kan ada di beliau ya, ada di bagian apa itu tim penilainya lah gitu. Hanya kalau upaya yang kami lakukan itu bukan membidik untuk produk unggulan daerah sebenarnya. Ya, kita hanya memproduksi, memaksimalkan kemampuan kita ya. Iya. Apa yang menjadi produk ini supaya apa ya para customer kita atau pelanggan kita itu yakin dengan produk kita, mestinya nilai jualnya jadi lebih gitu. Contohnya ini kayak madu ini ya. Madu ini kan kita sudah ada halalnya, terus BPOM PIRT-nya juga sudah ada, gitu. terus SNI-nya juga sudah ada gitu. Terus dengan gimana sih kita bersaing kan dengan produk-produk di luar sana kemasannya, nah kita berusaha inilah nembus untuk packagingnya juga di semampu kita gitu ya, maksimalkan kayak gitu. Seperti ini juga. Jadi sepertinya kalau untuk keputusan ini lolos atau enggak banyak aspek sih yang dinilai dari mulai penjualannya, terus konsistennya atau enggak, produk itu ada di pasaran atau enggak, terus berdampak enggak sih untuk lingkungan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM ini, atau cuman awal aja gitu kayaknya ada produk tapi setelah itu enggak ada kalau orang mau gitu order ya? seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan sepertinya sih. Jadi itu saya nggak tahu gitu. Produk unggulannya mungkin bonus saja ya. Oh, bonus saja. Bonus gitu. saja ya yang Tapi penting. sepertinya ngacu ke produk yang dari ini ya, apa yang dihasilkan dari lingkungan kita deh. Misalnya dari daerah ya pastinya mengangkat nama daerah seperti ini contohnya. Ini kan masuk produk unggulan kenapa? Ini brandingnya kan produk kelulut ini namanya madu kelulut Kalimantan Barat gitu. Jadi memang brandingnya itu bawa di branding, udah bawa nama lagi ini ya kan. Karena memang ini kita nggak mendatangkan dari luar gitu. Kita apa itu budidayakan sendiri kayak gitu kan. Oke, luar biasa banget nih Bu. Ini kan Ibu banyak produk nih Bu. Saya penasaran juga Bu. Ini yang bantu jadi karyawan juga banyak ya Bu ya? Alhamdulillah sih awalnya ya masih sendiri sih ya Kak, tapi semakin tahun karena produk kita juga tambah gitu, jadi kita rekrut karyawan itu sampai hari ini 5 orang ya. 5 orang. 5 orang itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Artinya yang tidak tetap itu kita panggil pas kita itu produksi besar-besaran gitu. Maksudnya misalnya kita mau drop kemana kayak gitu, kita panggil beliau kayak gitu, panggil anak-anak. Berarti luar biasa ya Bu, udah membuka lapangan pekerjaan juga ya Bu, buat orang-orang di sekeliling juga ya kan.
Nah ini kita ke Bang Juhri nih Bang. Kalau untuk marketing pemasaran untuk media sosialnya udah ada juga ya Bang ya? Sudah. Sudah ada ya. Apa tuh Bang? Untuk media sosial kita pertama di Facebook ya. Karena di Facebooknya Ibu yang kita kembangkan kan, itu followernya sudah sekitar 6.000 Oh gitu. untuk pengikutnya. Pengikutnya ya. Pengikutnya. Nah itu saya kira sudah mampu ya untuk mengangkat suatu produk gitu. Iya. Terlebih lagi ditambah dengan promosi berbayar. Oh. Cuman itu tidak dilakukan setiap hari gitu. Mungkin beberapa kali aja, mungkin pas event-event tertentu Oke. gitu. Hari raya atau hari-hari besar itu kita melakukan promosi. Terus pertama di Facebook, ada juga di yang lagi rame nih di TikTok. Oh gitu. TikTok kita pegang 2 akun. Itu Pertama- jualan langsung atau Ini gimana ya maksudnya? Kayak promo aja ya? promosi aja. Oh, Nah, selebihnya kita berikan kontak pribadi gitu, kontak pemasaran kita Oh gitu. gitu. Pertama di akun saya, Mm-mm. terus yang kedua di akun ibu juga. Mm-mm. Kita melakukan promosi terus-terusan gitu. Oh begitu. Jadi biar lancar terus ya Bu ya. Ya. Apalagi udah produk unggulan ya kan. Ini ada lagi nih. Apa tuh? Di sini kan saya tambahkan barcode. Itu untuk apa tuh Bang? Nah, scan me gitu kan. Maksudnya scan ini. Eh, Ini di sini udah tercantum semua media sosial. Oh. Kita mencantumkan website di sini. Kita punya website. mm-mm. Di website ini termasuk artikel-artikel kita tentang madu, tentang produk-produk ini ada semua. Gitu. Jadi kalau orang pengen tahu ini Ya, Materi, keseharian gitu juga ada di. Wih. Karena di sini udah ada semua nih, YouTube, eh, Instagram, Facebook, TikTok, e-commerce itu lengkap. Semuanya Oke. ada terkoneksi di satu barcode ini gitu. keren-keren ya. Jadi udah benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya Iya. Bang Juhri ya. Berusaha. Berusaha ya Bu ya. Walaupun hasilnya belum maksimal. Oke deh. Ini kan kita lihat udah banyak nih kemajuan, produknya udah banyak, ada karyawan juga. Ada nggak sih Bu hambatan, tantangan gitu ya, yang mungkin pernah dialami gitu Bu? Tadi Ibu cerita sedikit kan kalau usaha yang dulu kan naik turun Bu. Kalau yang sekarang gimana Bu? Ada hambatannya? Pasti ada. Gimana tuh, Bu? Di tahun pertama, kedua, ketiga itu luar biasa sih ujiannya, luar biasa itu. Hanya karena kita pingin bangkit ya gitu Kak. Terus ini gimana ya harus supaya berkembang terus ya pastinya kita nggak boleh putus asa lah gitu, harus konsisten, yakin, ikhtiar dan doa yang pastinya. Harus ya Bu ya? Iya. Oke, itu kalau mengalami kerugian nih Bu, pernah nggak Bu? Misalnya kan ini ada bahan baku yang rusak atau lain-lain, pernah nggak Bu? Pernah. Nah itu yang tadi itu di tahun pertama, kedua, ketiga itu kita kalau bawa returan tuh sampai sekarungan gitu. Wih. Ya Allah gitu gimana ini ya gitu kan. Tapi balik lagi karena kita punya keyakinan ya Kak ya, kita punya keyakinan dihitung-hitung ini masih ada untung nggak ya baliknya sampai segini gitu. Karena saya belum brandnya juga belum dikenal gitu kan. Terus relasi saya juga belum banyak kayak gitu kan. Jadi gimana sih supaya ini tetap berupaya terus, tetap kita inovasi mungkin dari mulai packagingnya kayak gitu, supaya menarik gimana sih karena jualan saya kan popcorn ya, jadi ini kan disukai anak-anak, gimana supaya produk saya ini anak-anak itu tertarik kayak gitu, jadi kita punya produk yang packagingnya itu yang kerucut itu, ada tadi itu yang Biar unik ya Bu ya, modelnya kerucut. jadi Nah, anak-anak itu- suka ya. Ya itu seperti itu. Coba pinjam. Nah, mohon maaf. Nah ini dia. Ini dia. Jadi ini yang bestseller banget untuk anak-anak. Oh, iya, Ini Bu. sudah 9 tahun. Oh. Jadi yang anak-anaknya kadang-kadang nangis mau beli produk popcornnya Jengtini. Nah ini dia. Udah 9 tahun. Alhamdulillah saya tidak mengganti model kemasan. Paling kita hanya pilih-pilih gambar. Dan ini juga kita udah itu ya ngikutin aturan dari Dinkes, tidak boleh masukkan ini di dalam gitu. Jadi ini produknya di luar. Jadi gitu. produk ini makanannya masih tetap aman. Oh, aman gitu ya Bu.
Oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi pernah merasa jatuh bangun juga di Pernah, usaha ini ya Bu ya Bu. Yang ngasih semangat nih Bu, siapa nih yang paling sering ngasih semangat? Ini kan kayaknya Bang Juhri masih sekolah ya waktu itu ya? Iya, masih Iya, di pondok dulu dia. masih SMA ya. Iya, SMP, SMA lah. Iya, SMA. masih SMA. Kalau adik kan masih SD. Oh gitu. Yang ngasih semangat ya. Heeh. Pastinya terdorong dari ingin membantu ekonomi rumah tangga gitu kan. Jadi kita kan nggak boleh terlalu menuntut gitu, seperti apa gitu ya. Jadi karena rasa tanggung jawab juga, walaupun memang kita ini sebagai perempuan sudah ditanggung oleh suami gitu. Jadi ya tetap aja karena saya memang sudah biasa kerja gitu dari kecilnya. Jadi ya tetap aja kita berkarya gitu semampu kita gitu Kak. Lihat anak-anak ini masa depannya masih panjang, jadi saya harus semangat gitu. Gimana kalau saya nggak semangat, anak-anak saya gimana gitu. Oke. Gitu aja sih. Jadi penyemangatnya anak-anak Anak-anak, gitu iya. ya Bu ya. Iya, Oke, pastinya banyak drama-drama lain ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi pemirsa YouTube ya, mungkin banyak drama juga yang udah dilaluin Ibu Tini ya dalam merintis UMKM ini. Tapi sangat menginspirasi kita nih Bu bagi penonton YouTube gitu ya. Nah, mungkin ada pesan nih buat para pelaku usaha gitu ya yang ingin memulai usaha, mengembangkan bisnisnya. Mungkin bisa dari Bang Juhri sendiri dulu. Kalau saya sendiri maksudnya Pesan untuk mungkin generasi muda Oh, gitu Bang iya, yang iya, iya. pengen banget gitu ya, pengen memulai usaha kayak tapi takut, ragu. Biasanya kan ada yang gitu Bang. Ya. Ya kalau untuk saya sendiri sih saya cuma bisa menyampaikan semangat ya gitu. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Terus berusaha Terus ya Bang berusaha ya. gitu, terus berkarya terus gitu loh. Maksudnya ndak ada alasan untuk berhenti gitu. Oke. Iya. Gagal biasa ya Bang ya. Iya. Oke baik, kalau Bu Tini Bu gimana Bu? Pesannya mungkin untuk para pemula yang baru memulai usaha, silahkan Bu. Kalau untuk para pemula ini khususnya anak-anak muda gitu yang sekarang Iya. katanya lagi Iya, bingung cari benar-benar. kerja gitu. Kenapa kalian harus bingung gitu ya? Kenapa kalian harus bingung gitu? Padahal di diri kalian itu ada potensi yang luar biasa. Satu kuncinya apa? Harus berani. Anak muda itu harus berani gitu. Terus jangan minderan gitu, jangan malu gitu loh. Kalau mau memulai usaha itu satu kuncinya itu sih menurut saya ya, harus berani, jangan minderan gitu. Untuk mencapai sukses lah gitu. Iya. Setelah kalian temukan gitu ya, kita ketemu nih, oh produknya kayaknya ini gitu. Boleh melakukan riset pasar dulu gitu mungkin dengan healing atau misalnya nih kayak saya kuliner ya, bolehlah kita jalan-jalan ke kafe-kafe atau ke warung-warung gitu atau ke apa itu mall-mall gitu ya, produk apa yang kira-kira punya potensi ini di daerah saya gitu, karena kan setiap daerah itu pasti beda gitu ya, beda gitu ya Kak ya. Kayak di Jawa gitu potensinya apa, terus Kalimantan apa. Nah kalian coba gali potensi di daerah kalian masing-masing gitu loh. Baca peluang itu, tangkap peluang itu, dan jangan takut, jangan minder, itu kuncinya. Harus semangat gitu. Kalau jatuh seperti yang Bang Juhri bilang, ya bangun lagi. Jangan bilang kalau usaha saya itu bangkrut. Sebenarnya bisnis itu nggak ada yang bangkrut sih menurut saya gitu. Asal kalian itu bisa membedakan uang usaha dan uang untuk keluarga gitu loh. Karena nggak ada bisnis yang bangkrut. Itu kalau yang saya alami gitu. Maka kenapa Mekarsip kok sampai hari ini bisa berkembang kayak gitu kan? Ya karena kita juga satu lagi terapkan kata konsisten. Jangan cuman gebrakan pertama lalu hilang gitu. Bosen gitu. Nggak bisa. Iya. Jadi harus konsisten dan terus mencoba gitu ya Bu. Iya, Kalau jangan- jatuh bangkit bangun lagi. Oke. Jadi kalau aku dengar langsung nih dari Bu Tini dan Bang Juhri ini, memang pelaku UMKM itu sebenarnya bukan soal modal aja ya Bu ya, tapi mentalnya ya Bu ya. Iya, betul. Jangan minder Mentalnya tuh harus kuat, harus semangat gitu ya. Support dari keluarga juga harus ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, pemirsa YouTube ya, kita udah berada di sesi akhir nih. Terima kasih ya Ibu ya.
yang sudah sharing, Bang Jufri juga. Semoga usahanya makin sukses lagi, Bu. Makin berkembang ya. Kita sebagai warga Sintang bangga tentunya karena ini juga sudah menjadi produk unggulan daerah kita ya kan. Ya, sedikit ya Kak ya, Boleh, Bu. produk unggulan, tapi kita belum menerima SK diserahkan secara langsung. Jadi memang kita sudah mendapat informasi ini dan kita juga udah dapat linknya. Oh ini produknya masuk ke produk unggulan daerah, hanya penyerahan Belum ya, gitu. Bu. Masih Oke. akan dijadwalkan. Kita tunggu aja ya. Yang Iya. pastinya ini benar luar biasa bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih ya, Ibu, Bang Jufri juga. Oke, yang pastinya semoga UMKM di daerah kita ini semakin naik kelas ya, Bu ya. Amin. Bisa menjadi banyak lagi produk-produknya ya. Produk-produk unggulan. Boleh nggak Kak saya nambahkan satu ini? Ada yang ketinggalan nih. Ada ketinggalan, Jadi, boleh. selamat buat teman-teman UMKM Kabupaten Sintang yang produknya juga masuk di PUD atau produk unggulan daerah. Yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena nggak hafal ya teman-teman. Jadi bukan hanya punya mekarsip atau kujau indah tadi yang dari rempah, tapi juga ada produk-produk lainnya gitu. Kita tunggu aja undangannya dari pihak yang Oke, luar biasa sekali. Kita harus akhiri untuk podcast ini. Semoga bisa menjadi penyemangat ya untuk pelaku-pelaku UMKM semua yang ada di Sintang atau di luar daerah juga ya. Pokoknya jangan takut untuk memulai karena dari hal kecil bisa jadi luar biasa. Saya Sabina pamit. Bye.